Menikahi Hot Om. Bab 107. Dia cuma nunjukin perhatiannya sebagai suami, tapi nggak pernah buka mulutnya lagi buat bicara. Widya sedih, Mbak. Widya bingung harus gimana. Apa mungkin Widya harus benar-benar hilang biar semuanya jadi baik? Ranti kembali menarik Widya dalam pelukannya. Enggak, sayang, ucap Ranti sambil mengusap kepala belakang Widya. Jangan. Dia akan semakin kacau kalau kamu nggak ada. Mahesa akan semakin kehilangan arahnya kalau kamu pergi, Bun. Kamu sabar dulu, ya. Entah nanti bagaimana jalannya, Mbak minta kamu sabar dulu. Tolong gegabah. Ranti mengusap punggung yang bergetar hebat itu. Mencoba untuk menyalurkan ketenangan di sana. Tolong janji sama Mbak. Kamu nggak akan kemana-mana. Kamu akan bertahan sampai akhir, Bun. Kamu harus kuat. Kamu nggak boleh lepasin Mahesa gitu aja. Genggam erat apa yang seharusnya menjadi milik kamu. Mungkin memang saat ini kamu harus berkorban, tapi Mbak yakin Allah sedang menyiapkan kado terindah untuk buah dari kesabaran kamu. Kamu harus tegar, Bun. Mbak ada sama kamu. Janji? Ya, Widya memejamkan matanya dalam-dalam dan membiarkan air matanya semakin bercucuran deras. Kepalanya mengangguk pelan memberikan kode pada Ranti bahwa ia akan berjanji. Widya coba sampai batas ambang kemampuan Widya ya, Mbak. Semoga Widya bisa lewatin semua ini. Ranti kemudian mengurai pelukannya. Kembali menghapus jejak air mata Widya, lalu membawa kedua tangan adik iparnya itu ke atas pangkuannya dan menggenggamnya erat di sana. Bun, boleh Mbak minta tolong sama kamu? Apa? Mbak. Selagi Widya bisa, Widya pasti tolongin. Tolong kamu menghindar dari Eyang Sasmita sejauh-jauhnya jika dia ada di sekitar kamu. Mbak tahu, dia yang udah bikin kamu tertekan. Dia memang selalu pintar memanfaatkan keadaan untuk menekan kelemahan seseorang. Ranti menghela napasnya berat. Mungkin yang dia omongin itu memang sebagian besar benar, kalau semua harus berkorban untuk keselamatan Cila. Tapi caranya bikin kita mati tanpa sisa. Mbak sampai harus kepaksa bikin Bagas dan Laivia balik ke Jogja malam itu juga karena Bagas nekat, Bun. Kamu tahu? Bagas sampai berani nyekik Eyang Sasmita karena saking nggak terima kamu disakitin sama dia. HP mereka sampai disita biar nggak ada akses buat hubungin kamu. Papa yang melakukan hal itu. Laivia dan Bagas saat ini sedang mendapatkan hukuman keras itu, Bun. Semuanya rumit, Bun. Untuk itu sebisa mungkin kita yang harus menghindar. Widya sampai tidak sanggup berkata apapun mendengar ucapan Ranti. Pantas saja saat ia mendengar Laivia dan Bagas datang ke kediaman Eyang Sastro 1 bulan lalu, keesokan harinya ia tidak melihat tanda-tanda adanya dua orang itu. Dan, ketika ia menghubungi sahabat dan mantan kekasihnya itu, tidak ada satupun nomor mereka bisa dihubungi. Sungguh, mendengar hal ini, ia semakin merasa bersalah. Iya, Mbak. Widya akan berusaha. 3 hari kemudian. Pagi-pagi sekali Widya sudah datang ke kamar Jingga untuk melihat keadaan perempuan itu setelah semalaman menjaga Cila. Sebelum ia pulang, ia berniat memberikan bubur yang madunya itu inginkan. Bubur gerobak sederhana yang biasanya berjualan di depan rumah sakit. Jingga sangat menyukai bubur tersebut. Mbak, ucap Widya menyentuh pundak Jingga dan mengusapnya pelan. Perempuan tersebut masih lelap dalam tidurnya. Mbak Jingga. Widya bawain pesenan Mbak nih, Mbak. Perlahan Jingga mulai terusik merasakan sentuhan dan panggilan dari Widya. Ia pun membuka matanya. Dan melihat istri pertama Mahesa itu duduk di samping ranjangnya. Bun. Jingga membawa tubuhnya untuk duduk. Dan Widya segera membantunya. Widya mengulas senyum tipisnya. Iya, Mbak ini Widya. Gimana keadaan Mbak Jingga? Alhamdulillah. Mbak udah lebih baik. Gimana dengan keadaan kamu sendiri?
Widya menghela napasnya pelan. Kayak yang bisa Mbak lihat sendiri. Widya juga baik, Mbak. Syukurlah. Jingga tersenyum. Kemudian meraih tangan Widya dan menggenggamnya pelan. Makasih. Banyak. Ya, Bun. Makasih karena kamu udah baik banget sama Mbak. Widya hanya bisa mengulas senyuman tipisnya. Kemudian melepaskan genggaman itu dan meraih plastik berisi bubur yang tadi ia letakkan di atas nakas. Ini bubur pesanan Mbak. Masih hangat. Mau dimakan sekarang. Namun saat Jingga hendak meraih plastik bubur tersebut, sebuah suara mengalihkan atensi mereka. Jangan kasih Jingga makanan sembarangan. Suara berat itu tiba-tiba membelai telinga Widya dan Jingga. Makanan itu pun diambil alih dari tangan Widya. Tolong lain kali hati-hati. Makanan pinggir jalan seperti ini nggak sehat untuk wanita hamil. Jangan bikin anak saya yang lain celaka. Widya menelan ludahnya susah payah. Air matanya langsung menitik begitu saja. Suara itu, suara yang biasanya selalu ia rindukan itu, kini sanggup mengeluarkan kalimat sederhana yang mampu menggores hatinya. Mas, tegur Jingga yang tidak mempercayai tindakan Mahesa. Kenapa Mas ngomong kayak gitu, Mas? Itu Jingga yang minta ke Widya. Widya cuma beliin aja buat Jingga. Cukup makanan yang sudah disiapkan secara higienis dan bersih yang kamu makan, Jingga, desis Mahesa. Dingin. Jangan membantah berpikir ingin makan makanan pinggir jalan. Kamu bisa menjamin kebersihannya. 2. Widya menelan ludahnya susah payah. Hatinya terasa tercabik-cabik. Air mata itu sungguh berdesakan ingin meluncur bebas. Namun sebisanya ia tahan agar tidak benar-benar jatuh. Siapa yang akan peduli dengan kesehatan janin itu kalau bukan aku dan kamu? Kalimat Mahesa meluncur. Penuh penekanan. Jangan berpikir orang lain akan peduli. Sekalipun kau meminta bubur berisi racun, orang yang salah menunjukkan empatinya akan tetap menuruti keinginanmu. Jantung Widya terasa memompa cepat dari dalam. Dadanya benar-benar terasa sesak dituduh seperti itu. Mas, jangan berlebihan. Aku cuma pesen bubur depan rumah sakit yang biasanya aku pesen. Dan aku nggak pernah punya keluhan tentang makanan itu. Tempatnya juga bersih. Penjualnya juga bersih. Jadi, jangan membantah kamu, Jingga. Desis Mahesa. Entah ada apa dengan dirinya. Usahanya membuat istri keduanya itu hamil penuh dengan drama. Ia tidak ingin repot menyentuhnya lagi dan harus mengulanginya dari awal jika terjadi apa-apa. Ia sudah lelah dengan semua ini. Ia bahkan harus terus melihat kesayangannya itu terluka tanpa akhir. Bahkan obrolan dengan kakeknya tadi malam makin membuat kepalanya pusing setengah mati. Cukup turuti apa perintah suami dan jangan jadi pembangkang seperti wanita lain. Mas, kamu. Yang dikatakan sama Mahesa itu benar, Jingga. Kamu memang tidak boleh sembarangan. Eyang Sasmita, yang ternyata sedari tadi sudah berdiri di ambang pintu mendengar semuanya. Ia senang dengan sikap Mahesa yang tegas. Siapa memangnya yang akan peduli dengan anak kalian yang ada di dalam kandungan itu kalau bukan kalian sendiri? Orang lain tidak akan peduli. Bahkan yang merasa iri kamu hamil bisa menaruh racun di makanan itu. Tangan Mahesa terkepal dengan erat mendengar ucapan Sasmita. Jika ada yang boleh menyakiti Widya, maka itu adalah dirinya sendiri. Tidak boleh orang lain. Tolong jangan ikut campur, Eyang. Eyang Sasmita berdecak pelan sambil mengusap lengan Mahesa lembut. Eyang cuma bantu kamu untuk memberikan pengertian pada Jingga. Mahesa hamil muda kan riskan. Tidak perlu Eyang, tandas Mahesa tidak mau dibantah. Cukup Mahesa saja. Mahesa cukup. Ya sudah kalau memang itu mau kamu. Eyang diem. Yang sabar menghadapi perempuan hamil. Memang kadang banyak maunya. Jauhkan saja dari hal-hal yang membahayakannya. Contohnya mungkin yang bisa membuat istrimu itu terganggu kandungannya.
Jauhkan pada orang yang punya niat jahat. Mana tahu ada yang pengen Jingga keguguran. Widya yang sedari tadi menahan air matanya pun beranjak dari duduknya. Ia langsung berdiri dan pamit pada Jingga. "Mbak, Cila tadi minta dibeliin coklat. Widya ke supermarket dulu." "Bun." Widya mengulas senyumnya tipis. Kemudian memutar tumitnya dan melangkah melewati Mahesa dan Eyang Sasmita dengan kepala yang tertunduk. Air matanya langsung berguguran ketika matanya mengedip. Sungguh, hatinya benar-benar terluka. "Ya sudah, Eyang mau keluar dulu." Melihat Widya yang keluar dari kamar, Eyang Sasmita langsung mengikutinya. Ia begitu gemas dengan perempuan muda itu. "Jadi orang boya yang tahu diri sedikit," ucap Eyang Sasmita yang sudah berada tepat di belakang Widya. Widya mengusap air matanya cepat-cepat. Lalu berbalik menghadap wanita sepuh tersebut. "Apa maksud Eyang? Kamu sengaja, kan beli makanan sembarangan untuk Jingga biar dia cepat keguguran?" Eyang kembali melancarkan aksinya. "Kamu pasti iri Jingga bisa langsung hamil anak Mahesa dan sementara kamu tidak." Seperti pesan Ranti, ia tidak boleh kalah dengan keadaan yang saat ini menghimpitnya. Ia harus bertahan dan berusaha keras mempertahankan miliknya. Terlebih janjinya pada suaminya agar tidak meninggalkan lelaki itu dalam keadaan apapun masih terpatri jelas di ingatannya. Padahal Widya sendiri tidak tahu entah apa yang tersisa dari dirinya dan suaminya. Pria itu bahkan sudah mengkodenya bahwa akan ada badai besar dalam rumah tangganya. Punya hati itu Mbok Ya yang bersih. Jangan menyimpan kebusukan atau bangkai. Percuma cantik kalau hatinya jelek. Pura-pura baik itu nggak cukup bikin kamu disukai sama semua orang, Bun. Seharusnya kalau kamu masih punya rasa malu dan harga diri, tinggalin Mahesa dan biarkan dia hidup dengan keluarga kecilnya. Lagi pula apa yang bisa kamu berikan untuk suami kamu itu? Nggak ada, kan? Kamu itu cuma jadi pajangan yang nggak berarti. Apalagi kondisimu yang mandul dan tidak bisa punya anak itu. Sial sekali memang Mahesa dapat kamu. Rugi banyak. Udah lahannya tandus nggak bisa ditenemin apa-apa, ngabisin biaya perawatan lagi. Boya jadi perempuan itu punya nilai sedikit. Jangan bisanya jadi parasit yang ngerugiin semua orang. Jantung Widya sudah seperti ditusuk-tusuk belati. Namun ia membiarkan saja perempuan tua itu berkata semaunya. "Udah, Yang?" tanya Widya tenang. Ada kalimat sampah yang harus Widya dengar lagi. Seru Rasmita yang baru saja muncul di sebelah ibunya. Ia tidak terima dengan kalimat yang baru saja Widya katakan. "Kamu ngomong apa tadi? Kalimat sampah? Kurang ajar." "Ya, kamu." Widya jengah dengan kehadiran Rahmita. La pun mengabaikannya dan memilih berbalik melanjutkan langkah. Tidak terima didiamkan saja, Rahmita langsung mengejar Widya dan menarik rambut perempuan itu. "Saya belum selesai bicara anak ingusan. Kamu ngomong apa tadi sama ibu saya?" "Saya nanya sama kamu." "Jawab." "Sampah," desis Widya. Ia sudah lelah untuk diam saja. "Kalian berdua itu manusia sampah." Plak. Widya ditampar dengan begitu kuat. Wajahnya sampai terlempar ke samping saking kuatnya tamparan. Itu panas. Itu yang dirasakan oleh sebelah pipi Widya yang terkena hantaman tangan Rahmita. Ia pun menyentuhnya dengan pelan dan memberikan usapan di sana. La tidak terima dirinya direndahkan lagi. Perempuan itu kemudian menegakkan kepalanya. Menatap dingin sepasang mata Rahmita yang menatapnya nyalang. "Perempuan parasit," seru Rahmita geram. "Dasar mandul." Plak. Tidak bisa menahan lagi amarah dalam dadanya, akhirnya Widya mengayunkan tangannya dan memberikan balasan pada Rahmita sampai membuat perempuan itu memekik kesakitan. "Anak kurang ajar." Rahmita hendak menamparkan Widya lagi, namun dengan cepat tangannya menangkap tangan perempuan itu. Plak. 2-1. Widya berhasil mendaratkan 2 tamparan keras itu pada pipi Rahmita.
Membuat Eyang Sasmita mengambil kesempatan untuk memanggil Mahesa yang masih ada di dalam kamar rawatan. Mau lagi Mbak? Tanya Widya dingin. Mumpung tenaga Widya ada. Dasar anak haram. Kamu itu anak yang nggak diakuin papa kamu, kan? Plak. Cukup. Suara berat lelaki yang tadi telah berhasil membuatnya menangis itu kembali menggema di telinga Widya. Mahesa lihat. Mahesa, ucap Rahmita memelas. Istri kamu yang ini benar-benar kasar sama Bulik. Tadi ngatain Eyang kamu sampah. Sekarang sampai nampar Mbak 3 kali cuma karena Mbak negur dia karena ngasih jingga bubur sembarangan. Widya menatap Bitu begitu dingin. Tatapannya seolah menyiratkan tantangan. Ia begitu tidak suka melihat ekspresi Widya yang tenang dan sedatar itu. Mereka memang sampah. Dan pantas dapat tamparan itu. Mahesa mengeraskan rahangnya mendengarkan kalimat sarkas Widya. Lelaki itu kemudian melangkah tegas menuju istri pertamanya tersebut dan mencekal tangannya dengan begitu kuat. Ikut saya, Buna, desis Mahesa sambil menarik tangan Widya dengan begitu kasar. Keterlaluan. Lepas, Mas. Seru Widya berusaha menarik tangannya dari cengkeraman tangan Mahesa. Mas mau bawa Widya kemana? Nggak usah banyak tanya kamu. Cukup ikut. Mahesa yang sudah dipenuhi amarah dalam dadanya pun menyeret Widya secara paksa. Tentu saja hal itu mendapat penolakan keras dari Widya. Namun sayang, tenaganya untuk melawan lelaki yang sangat dicintainya itu tentu tidak sebanding dengan tenaganya yang terasa ringkih. Masuk, perintah Mahesa saat sudah berada di depan pintu ruang praktiknya. Enggak, Widya enggak mau. Jangan melawan, Buna. Kenapa harus masuk ke sini? Kita bisa bicara di luar. Toh Mas juga udah berani kan ngerendahin Widya di depan orang. Tidak ingin menarik perhatian semua pekerja rumah sakit, Mahesa akhirnya langsung memanggul tubuh Widya di pundaknya. Mas, diam. Mahesa segera masuk ke dalam ruangan praktik tersebut. Mengunci pintu dan mendudukkan Widya di meja. Kenapa kamu jadi kasar seperti itu? Mereka yang kasar sama Widya, Mas. Jelas-jelas kamu yang nampar mereka, Buna, desis Mahesa. Jelas-jelas kamu yang udah ngatain mereka sampah. Mereka memang sampah. Seru Widya. Semua keluarga kamu memang sampah, Mas. Kamu. Mahesa mencengkeram rahang Widya dengan satu tangannya. Berani kamu ngatain keluarga saya sampah, hah? Bagian mana yang salah? Seru Widya dengan mata yang memerah. Ja sudah benar-benar lelah. Bagian mana ucapan Widya yang salah, Mas? Mereka selalu ngatain Widya mandul. Mereka selalu ngatain Widya nggak subur dan susah punya anak. Salah Widya membela diri. Memang itu, kan kenyataannya. Bagaikan dilindas mobil bermuatan ribuan ton, jantung Widya terasa ingin meledak mendengar ucapan Mahesa. Air matanya meluncur bebas begitu saja. Sungguh, mereka berdua sama-sama berada di puncak emosi. Kalau dulu mereka akan saling melindungi, saat ini bahkan tanpa sadar sikap mereka berubah saling menyakiti. Entah kenapa perginya cinta sehangat mentari pagi tersebut. Seolah hilang ditelan awan mendung yang tidak berkesudahan. Untuk itu kamu maksa saya punya anak dengan perempuan itu karena ketidakmampuan kamu. PLAR. Wajah Mahesa terlempar ke samping ketika permukaan telapak tangan Widya mendarat sempurna tepat di sebelah pipinya. Air mata wanita itu langsung berguguran begitu melayangkan tamparan tersebut. Sungguh, beban berat yang menghimpit dadanya seolah diangkat begitu saja. Ringan, jika saja saat ini ia berdiri di atas kakinya sendiri, pasti tubuhnya langsung limbung saking beban itu hilang dan membuatnya melayang seperti debu. Tatapannya begitu dingin, namun bibirnya menyeringai. Tersenyum seperti mengejek. Demi apapun Mahesa tidak menyukai ekspresi Widya yang seperti itu. Kesombongannya menguar pekat di antara kehancuran hatinya. Dang. Bibir Widya bergerak tanpa suara.
Dan Mahesa tahu jelas istrinya itu mengatakan apa tanpa mendengarnya. "Pa, yah." Geram, lelaki tampan itu kemudian mencengkeram kerah blus Widya dengan satu tangan, menyentaknya kuat lalu membenturkan bibir mereka berdua. Kasar, lumatan bibir itu terasa dalam dan kasar. Berbagai macam emosi tumpah dalam pagutan itu. Tangan Widya bahkan mencengkeram kemeja suaminya dengan begitu kuat dan berusaha mendorong lelaki itu ke belakang. Namun percuma saja. Usahanya sia-sia. Besarnya kekuatan lelaki itu sama sekali tidak sebanding dengannya. Ia hanya seperti seekor kelinci kecil yang sedang diterkam serigala kelaparan. Ia hanya bisa membuat pukulan-pukulan kecil tak berarti di dada bidang suaminya tersebut. Napas mereka saling terengah-engah ketika ciuman itu saling terlepas. Digantikan dengan kening yang saling menyatu. "Kenapa kita jadi seperti ini, sayang?" tanya Mahesa frustasi. "Kenapa kita jadi seperti ini?" Hati Widya terberangas nyeri. Air matanya menetes lagi. Ia bahkan juga tidak mengerti kenapa hubungannya dengan Mahesa yang tadinya begitu hangat jadi sehambar ini. Hanya rasa sakit yang bisa ia rasakan sekarang.